Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian citra dai pada masyarakat. Saya Lalan Sekar akan menjelaskan tentang pengertian citra dai dan sistem-sistem komunikasi interpersonal. Citra dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu atau kelompok. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal biasanya terjadi dengan secara spontan. Maksudnya yaitu bahwa biasanya komunikasi interpersonal itu secara kebetulan dan tanpa rencana sehingga pembicaraan itu terjadi dengan spontan. Yang kedua yaitu sistem interpersonal itu mempunyai akibat yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Yang ketiga, sistem komunikasi interpersonal itu biasanya berlangsung berbalas-balasan, yang dimana adanya timbal balik bergantian dalam menerima informasi ataupun menyampaikan informasi. Terus yang keempat yaitu sistem interpersonal itu biasanya dalam suasana kedekatan atau keakraban. Dan yang terakhir sistem interpersonal yaitu dalam pelaksananya lebih menonjol dalam pendekatan sosiologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Aldi Maulana sebagai penyaji 2 akan melanjutkan materi dari penyaji 1 yaitu Lalan Skarsium. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, tujuan komunikasi interpersonal yaitu menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal adalah menemukan personal atau diri pribadi sendiri. Kemudian menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal yang menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang selanjutnya, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan orang yang besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, merubah sikap dan tingkah laku. Banyak waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku kita atau orang lain dengan pertemuan interpersonal. Yang selanjutnya itu untuk bermain dan kesenangan. Bermain mencakup semua aktivitas yang punya tujuan utama adalah mencari kesenangan. Yang terakhir yaitu untuk membantu orang lain dalam berkomunikasi. Ahli kejiwaan, ahli psikologis klinis, dan terapis menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesi mereka untuk mengarahkan kliennya. Selanjutnya, proses komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah encoding. Encoding adalah suatu aktivitas internal pada diri komunikator untuk menciptakan pesan melalui simbol-simbol verbal maupun nonverbal. Yang kedua, decoding. Decoding adalah kegiatan internal dalam diri komunikasi melalui panca indera. Yang selanjutnya adalah respon. Respon yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan baik terhadap pesan yang telah diterimanya. Yang selanjutnya tentang hambatan-hambatan komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama adalah interaksi. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu, tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Selanjutnya, yaitu kultur. Menyampaikan pesan pada orang yang berkelainan kultur akan mengundang perbedaan persepsi terhadap isi pesan, sehingga efek yang diharapkan akan sukar timbul. Yang terakhir yaitu experience atau pengalaman. Perbedaan pengalaman tentu saja menjadi hambatan dalam komunikasi interpersonal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3 yaitu Ade Jaya Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Jaya Permana. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya dalam faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama tadi ada pengertian hakikat persepsi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan kemudian kali ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi persepsi manusia menurut psikologi. Persepsi merupakan sebuah rangsangan yang diindrakan oleh manusia, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami tentang apa yang diindrakan.
Dalam hal ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada faktor fisiologis. Banyak informasi yang masuk melalui panca indera, kemudian informasi yang diperoleh akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga bisa menghasilkan suatu yang berbeda. Kaitannya hubungan persepsi dengan tingkah laku. Kemudian faktor perhatian. Faktor selanjutnya yaitu mempengaruhi persepsi adalah sebuah perhatian. Setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi setiap orang juga berbeda-beda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek tersebut nantinya. Yang ketiga ada minat. Selain itu, persepsi terhadap suatu objek sangat bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang dapat digunakan untuk mempersepsikan suatu objek. Yang kemudian ada faktor kebutuhan yang searah. Berikut faktor yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seorang individu mencari objek-objek atasan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya. Yang kelima ada faktor pengalaman dan ingatan. Sejauh mana seorang dapat mengingat pada peristiwa di masa lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa suatu rangsang dalam pengertian luas dan majemuk, sehingga tercipta persepsi yang memberikan dampak baik pada dirinya. Contoh hubungan antara persepsi kognisi dan emosi dalam negosiasi bisnis. Yang ke faktor berikutnya ada mood atau dalam arti suasana hati. Faktor yang mempengaruhi persepsi lainnya adalah mood atau suasana hati. Keadaan emosi dan amarah pada seorang dapat dipengaruhi dari perilakunya. Mood dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu, yang dapat mempengaruhi sikap seorang dalam menerima, bereaksi, dan juga mengingat suatu kejadian, sehingga mood seorang bisa baik, kadang juga bisa buruk. Yang ketujuh ada faktor gerakan. Setiap orang juga mampu memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandang mata. Dibandingkan dengan objek yang diam, objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan persepsi melalui rangsangan. Objek yang diam hanya terkesan biasa saja. Hal inilah yang memberikan dampak bagaimana persepsi dapat dibentuk. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasan lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap dai. Yang pertama ada faktor fungsional. Faktor fungsional dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik yang memberikan respon pada stimuli itu. Kemudian yang kedua ada faktor struktural. Faktor-faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan oleh sistem saraf individu. Kemudian yang terakhir ada faktor perhatian. Perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap suatu stimuli lebih menonjol dan pada saat yang sama terhadap stimuli yang lain melemah, sedangkan perhatian sendiri dapat datang dari luar maupun dalam diri dai. Yaitu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.